Yuk, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data untuk halaman pasiennya. Di sini sebelumnya kita ganti dulu menjadi pasien agar kita bisa masuk ke sebagai pasien. Kita matikan dulu wifi. Oke, kita login pasien. Login pasiennya itu atas nama emailnya itu Ajo. Login. Jadi di sini sebelumnya ada pendaftaran pasien baru, tapi sudah kita ubah menjadi pendaftaran pelayanan. Jadi di sini kita sudah bagi menjadi dua tabel ya. Di sini ada pendaftaran pelayanan. Jadi di sini kita tambahkan satu tombol yaitu pendaftaran pelayanan. Nah, kemudian ada juga cari. Di mana kita buatkan itu kita lihat di scriptnya. Kita lihat di riwayat rekam medis karena kita masuk tadi menggunakan pasien. Kita lihat di pasien di riwayat rekam medis. Nah, di sini. Nah, jadi di sini itu kita bagi ada dua. Yang pertama itu besarnya kita lihat. Yang pertama, yang kedua itu besarnya tabelnya di sebelah itu 12. Kemudian yang tadi itu kita buatkan tombol yaitu pendaftaran pelayanan. Nah, jadi pendaftaran pelayanan ini tombolnya itu kita buat di view. Kita lihat di riwayat rekam medis. Nah, tombolnya itu kita buat di sini. Ini untuk riwayat rekam medis ya. Untuk tabel pasiennya. Nah, jadi kita buatnya itu ada check in dan juga ada hapusnya di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada check in. Kemudian setelah kita check in, maka dia akan menampilkan bahwa sudah itu check out. Nah, kita bisa lihat check outnya itu ada di bawah check in. Nah, kemudian tombol hapusnya di sini. Ini kita gunakan tombol hapus, kita tidak perlu gunakan tombol ubah karena tidak ada hal yang harus diubah dari rekam medis pelayanan ini. Jadi pasiennya itu tidak perlu kita taruh tombol ubah karena di sini semuanya itu hasil pendaftaran dari pasien yang baru mendaftar. Jadi tidak perlu kita simpan untuk tombol ubahnya. Nah, jadi untuk tombol pendaftaran pelayanannya ini itu kita buatnya di riwayat rekam medis juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat riwayat pendaftaran atau pendaftaran riwayatnya, pelayanan pendaftarannya. Jadi di situ kita buatkan di riwayat rekam medis. Nah, riwayat pendaftaran pelayanannya ini kita buatkan jangan menggunakan the modal ini. Jadi di pendaftaran pelayanan itu ada tanggal pelayanan, kemudian ada jadwal pelayanan dan juga keluhan awal. Nah, jadi di jadwal pelayanannya ini itu ada nama poli, hari, jam mulainya dan juga jam selesainya. Jadi nama poli, hari dan juga jam mulai dan selesai itu sudah kita buat seperti di kita gunakan script seperti di jenis kelamin itu. Jadi di sini kita tinggal bagi-bagi saja seperti nama poli. Kemudian ada keluhan awal. Nah, keluhan awal ini seperti pasien itu dia ingin mendaftar dengan keluhan seperti apa. Keluhan awal pasiennya itu seperti apa? Apakah demam atau kepala sakit atau pusing-pusing seperti itu. Jadi ketika kita klik di pendaftaran pelayanan, nah jadi dia akan muncul seperti ini. Tanggal pelayanan kita lihat dia sesuai dengan yang di script. Jadi ada tanggal pelayanan, jadwal pelayanan dan juga keluhan awal. Nah, jadi di sini tanggal pelayanannya itu bisa kita isi tanggal pelayanannya itu seperti hari ini. Kemudian jadwal pelayanan itu Argus karena Argus ini dokter umum. Jadi bedanya ini cuma dia saja. Kemudian ada keluhan awal.
keluhan awal ini seperti rahang bengkak atau demam atau malaria, itu kita bisa isi di sini. Nah, jadi keduanya ini itu kita simpan skripnya, itu kita bisa lihat di riwayat rekam medis. Nah, di riwayat rekam medis ini juga harus sesuai dengan database yang ada. Jadi di sini seperti kita lihat di database-nya dulu. Atau bila perlu kita lihat langsung di sini, tapi lebih bagusnya kita lihat langsung dari database. Kita lihat di database-nya dulu. Kita lihat di bagian pasien. Jadi di pasien ini atributnya itu sama dengan karyawan, cuman bedanya di pasien ini tidak punya pekerjaan. Nah, yang kita ingin lihat itu seperti ini, ada nomor, ada ID rekam medis, ada tanggal pelayanan, poli, dokter selesai perawatan, jenis perawatan. Nah, itu bisa kita lihat di awal tanggal check-in. Nah, jadi kita bisa lihat di rekam medisnya. Jadi sini ada ID rekam medis, ada check-in ini. Nah, jadi kita tinggal cocokkan di sini. Jadi ada nomor, ada ID rekam medis, ada tanggal pelayanan, poli, dokter, selesai perawatan, kemudian jenis perawatan, metode pembayaran, check-in, dan juga aksi. Nah, kemudian di bawahnya kita buatkan sama juga seperti yang di atas. Jadi ada, kita panggil ulang di sini, ada ID rekam medis, ada tanggal pelayanan, ada nama poli, ada nama, status perawatan, jenis perawatan, kemudian metode pembayaran, dan yang terakhir itu check-in. Nah, jadi check-in ini dia kembali satu kali ke kontrol, kemudian dia ke check-in.php. Kemudian jangan lupa kita buatkan untuk tombol hapusnya. Nah, tombol hapusnya itu di sini. Jadi dia kembali satu kali ke kontrol, kemudian dia delete pelayanan.php. Di sini hapusnya. Nah, jadi ketika kita daftar pendaftaran pelayanan di sini, itu nanti dia akan muncul seperti ini. Kita tulis bagus ya. Keluhan awal itu kita biarkan saja di demam. Ketika kita simpan maka dia akan muncul seperti ini. Jadi ini untuk insert data pendaftaran pelayanan.